sini kami akan mempresentasikan final project mengenai produk inovasi dan kreatif, di mana kami mengambil dari sektor kuliner. Sebelum masuk ke dalam presentasi produk kami, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mas Ajilam Al-Nafid, yang kedua saya sendiri Anissa Nuraisha, yang ketiga Mbak Amil Marok, yang keempat ada Mas Yazid Hayas. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan produk yang kelompok kami buat. Yang pertama yaitu nama produk yaitu Kitelastik, yang kedua bidang usahanya berupa perdagangan, yang ketiga jenis produknya yaitu makanan, dan lokasi usaha kami yaitu di Jalan Ahmad Yani nomor 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Slogan dari produk kami yaitu Kitelastik, cemilan enak, mood makin naik. Ada dasar pemikiran. Peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Pengusaha harus pandai dan kreatif dalam menciptakan suatu usaha dalam bidang makanan. Karena pada era zaman sekarang, sangat kreatif seseorang membuat suatu usaha akan semakin menarik perhatian konsumen untuk mencoba kuliner tersebut. Ubi kayu atau sering disebut singkong merupakan salah satu makanan yang mengandung tinggi karbohidrat. Banyak inovasi-inovasi baru yang bisa kita buat dengan bahan dasar singkong. Salah satunya yaitu Kitelastik. Kitelastik merupakan produk makanan yang mudah dibuat dan juga enak untuk dinikmati semua kalangan. Makanan yang cocok dimakan kapanpun, terutama untuk penunda lapar. Hal ini yang membuat kami bertekad untuk membuat produk dari olahan singkong tersebut. Jadi, kenapa kami memilih inovasi dari sektor kuliner? Tentunya karena rantai makanan akan terus berputar dan tidak akan pernah hilang. Inovasi yang kita ambil berupa bahan baku singkong karena selain murah dan juga mudah didapatkan, bahan baku singkong juga bisa menjadi solusi penunda lapar konsumen karena tinggi karbohidrat. Lalu ada tujuan. Yang pertama yaitu memiliki usaha bersama. Kita sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis Islam tentunya ingin menjadi wirausahawan muda, sehingga kami ingin memiliki usaha bersama. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Tentunya dengan bahan dasar yang mudah dan juga murah, kami memiliki keuntungan yang lumayan besar sehingga kami ingin membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, membuat inovasi makanan berbahan dasar singkong, yang tentunya singkong itu sangat mudah didapatkan. Yang terakhir yaitu menarik perhatian konsumen karena memiliki bentuk dan juga tekstur yang berbeda. Selanjutnya ada detail produk. Yang pertama, bahan baku yang digunakan berupa singkong, tepung maizena, dan daun seledri. Adapun bumbu tambahan sebagai penyedap rasa seperti garam, kaldu sapi, dan merica bubuk. Yang kedua, Kitelastik yang kami buat memiliki karakteristik yang berbeda karena kita mengolah singkong dengan inovasi baru, di mana singkong tersebut dijadikan stik. Lalu untuk proses pembuatannya yaitu dengan cara mengukus singkong yang sudah dibersihkan sampai matang. Tumbuk singkong yang sudah matang, lalu campurkan tepung maizena, seledri yang sudah dipotong-potong, dan bumbu penyedap rasa. Lalu campurkan sampai merata hingga menjadi adonan. Setelah itu ambil sedikit adonan dan masukkan ke dalam plastik ukuran setengah kilogram agar nantinya mudah untuk dipotong menjadi stik. Masukkan ke dalam freezer agar adonan semakin padat. Setelah dari freezer, potong memanjang kecil-kecil lalu digoreng. Kami juga menyediakan daftar menu di mana berisi ukuran produk yang dijual berupa ukuran small dan large dengan varian cita rasa yang berbeda seperti original, balado, asin, dan pedas. Untuk tempat usaha yang direncanakan ada di Jalan Ahmad Yani nomor 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Untuk selanjutnya yaitu ada pasar dan strategi pemasaran. Untuk target pasar terutama adalah mahasiswa dan masyarakat yang berdomisili di Purwokerto dan sekitarnya. Dalam jangka panjang, kami yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama ada slogan Kitelastik, cemilan enak, mood makin asik. Selanjutnya, pembuatan bahan makanan yang menarik
seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya dengan menggunakan cara menyebarkan pamflet. Selanjutnya, untuk sistem pemesanan kita menyediakan sistem Open PO. Kami di sini juga menitipkan produk kami di kantin Kozawa, di mana akan ada perhitungan bagi hasil dengan membayar pajak yang ditentukan sebesar 2,5% dari banyaknya produk yang terjual. Dan yang terakhir, ada komitmen pelayanan kami adalah menghasilkan kit elastik dengan bahan-bahan yang berkualitas dan produksi yang higienis, serta selalu mendengarkan dan merespon masukan dari pelanggan demi meningkatkan mutu produk dan layanan kami. Yang selanjutnya ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Di sini kami juga membutuhkan biaya modal awal untuk memproduksi produk kit elastik yang kami buat, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Biaya modal ada yang pertama yaitu singkong sebanyak 3 kg dengan harga 10.000. Jadi 10.000 di sini itu sudah mendapatkan 3 kg singkong. Kenapa kita hanya menggunakan 3 kg singkong? Karena kita untuk awal penjualan hanya menjual sekitar 15 saja. Yang kedua ada tepung maizena sebanyak 250 gram dengan harga Rp5.000. Yang ketiga daun seledri dengan harga Rp5.000. Yang keempat penyedap rasa. Jadi di sini penyedap rasa yang kita gunakan seperti garam, kaldu, serta merica bubuk sebesar Rp2.000 saja. Dan yang kelima yaitu topping bumbu. Jadi topping bumbu di sini yaitu seperti balado, asin, dan pedas untuk topping produk kit elastik kita, di mana biaya yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp7.500. Jadi jumlah untuk keseluruhan harga yang kita butuhkan sekitar Rp29.500. Yang selanjutnya hasil produksi. Setelah kita menggunakan bahan baku yang kita jelaskan tadi, kita mendapatkan kit elastik untuk ukuran small sebanyak 8 bungkus dengan penjualan harga Rp5.000 untuk yang ukuran small. Jadi yang kita dapat sebesar Rp40.000. Yang kedua ada kit elastik ukuran large, di mana kita menjual dengan harga Rp7.000 dan kita mendapatkan penjualan sebanyak 4 bungkus dan jumlahnya Rp28.000. Jadi untuk hasil produksi yang kita hasilkan sebanyak Rp68.000. Di sisi lain kita menggunakan strategi pemasaran, di mana kita menitipkan produk yang kita buat di kantin Koza. Jadi untuk perhitungan keuntungannya yaitu kita menggunakan pembagian pajak yang kita menitipkan di kantin Koza, di mana pajak tersebut 2,5% dikali 4 bungkus. Karena kita menghasilkan pelanggan di situ sebanyak 4 orang, jadi pajak yang kita berikan ke Koza yaitu sebesar Rp1.000. Yang kedua keuntungan yang didapat, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi biaya modal ditambah pajak. Jadi hasil penjualan yang kita dapat tadi sebesar Rp68.000 dikurangi biaya modal yang kita butuhkan awal yaitu sebesar Rp29.500 ditambah pajak yang harus kita keluarkan yaitu sebesar Rp1.000. Jadi hasilnya yaitu Rp68.000 dikurangi Rp30.500 sama dengan Rp37.500. Jadi keuntungan yang kita dapat dari produksi awal kit elastik ini yaitu sebesar Rp37.500. Selanjutnya kesimpulan. Bisnis memiliki peluang besar untuk dikembangkan terutama dalam sektor kuliner. Di sisi lain, karena bahan yang simpel, mudah didapat, dan harga yang terjangkau karena diperjualbelikan di pasar tradisional. Selain itu, produk yang dibuat merupakan inovasi baru yang menarik banyak peminat, serta rasa yang cukup beda dari singkong yang diolah seperti biasanya. Karena bahan baku yang bisa dibilang murah, setelah diolah dan dipasarkan dengan harga yang standar di kalangan anak muda, akan mendapatkan banyak keuntungan. Sekian presentasi final project dari kelompok kami mengenai kit elastik. Jadi untuk kalian